Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendaftar secara online PPDB SMA dan SMK tahun pelajaran 2020-2021. Kita lihat untuk yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukumnya di sini ada 4. Bisa kita baca. Yang pertama, mulai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan, dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita lanjut. Sini kita lihat ada jadwal pelaksanaan PPDB, mulai dari sosialisasi, kemudian ada tanggal pendaftaran yang akan dibuka pada 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2020, mulai pukul 8 sampai pukul 16 WITA. Nah, untuk aksesnya kita bisa masukkan alamat ini kalsel.siap-pbdb.com. Kemudian ada rapat koordinasi penetapan, itu dimulai tanggal 2 Juli. Nanti pengumuman akan ada disampaikan tanggal 3 Juli. Kemudian daftar ulang tanggal 6 sampai tanggal 8 Juli. Kemudian pengenalan lingkungan sekolah 13 sampai 15 Juli. Itu nanti akan disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19 atau juga bisa dilakukan secara online. Kemudian awal tahun pelajaran baru adalah 13 Juli 2020. Kita lanjut. Jalur pendaftaran itu ada 3. Jalur PPDB SMA terbagi dari 3 jalur: jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua dan wali. Kemudian jalur PPDB SMK juga terdiri dari 3 jalur: jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, dan jalur reguler. Pada SLB tidak berdasarkan jalur, melainkan memperhatikan kesesuaian kebutuhan khusus calon peserta didik. Kemudian ketentuan jalur zonasi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Ketentuan jalur afirmasi. Nah, di sini jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, paling sedikit 15% dari jumlah daya tampung sekolah. Kemudian calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu wajib membuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun daerah. Salah satunya itu adalah Kartu Indonesia Pintar atau disingkat dengan KIP. Bisa juga pakai Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Kemudian ada Kartu Prasejahtera atau KPS. Kemudian pemilik identitas sebagai anak, repatriasi, atau kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah. Calon peserta didik yang masuk pada jalur afirmasi berada di dalam dan di luar zona yang telah ditetapkan. Kita lanjut, ketentuan jalur perpindahan tugas orang tua. Nanti kita akan lebih detail lagi. Kemudian ada ketentuan prestasi. Kemudian jalur reguler. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jalur reguler. Kota jalur reguler SMK setelah dikurangi jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua. Jalur reguler berdasarkan nilai rata-rata ijazah SMP atau MTS atau yang sederajat. Kemudian ada jalur prestasi berdasarkan nilai rata-rata ijazah atau yang
SMP MTS atau yang sederajat ditambah bobot nilai kejuaraan akademik dan non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, sertifikat kejuruan nanti saya akan lebih detail lagi menjelaskan pembobotan nilai ini. Kemudian kita coba ke tata cara pendaftaran. Pendaftaran calon peserta didik baru secara daring atau online melalui halaman website resmi PBDB tahun pelajaran 2020-2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat https://kalsel.siap.ppdb. Ya, mari kita akses dulu. Nah, ini adalah tampilan dari halaman PBDB online. Nah, di sini ada dua menu. Ini untuk SMA dan yang ini untuk SMK. Ya. Saya akan mencoba ke jalur reguler dulu. Jadi untuk jalur selanjutnya kita dari video yang lebih detail lagi. Pertama kita klik reguler dulu. Nah, sini ada beberapa penjelasan. Ada pendaftaran, ada seleksi, dan pengumuman. Kita sekarang adalah berada di tahap pendaftaran. Nah, kita pilih menu pendaftaran. Kemudian pendaftaran online. Kenapa dia tidak bisa mengklik? Karena ini belum tanggalnya ya. Tanggalnya nanti akan dibuka pada 29. Nah, di sini saya sudah menyiapkan website atau situs demonya yang sudah bisa diakses. Sebagai contoh, tampilannya sama dengan website yang resmi nanti. Nah, ini adalah situs demo yang telah disiapkan untuk menguji coba atau membuat tutorial bagaimana cara mendaftar nanti pas sudah hari pelaksanaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jalur reguler. Nah, tadi SMK ada 3 jalur reguler, pindah tugas orang tua, yang terakhir adalah afirmasi. Saya akan milih yang reguler. Apa itu yang reguler? Kita kembali lagi. Jalur reguler adalah kota jalur reguler SMK setelah dikurangi jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua. Nah, jalur reguler itu terdiri dari 2. Berdasarkan nilai rata-rata ijazah. Kemudian yang kedua adalah rata-rata ijazah namun ada nilai tambahan dari kejuaraan akademik ataupun non-akademik pada tingkat paling rendah kabupaten atau kota. Ya. Kita langsung ke menu daftar. Setelah menu daftar, adik-adik bisa milih loket sekolahnya mau di mana. Nah, sini bisa kita pilih berdasarkan kabupaten atau kota. Saya contohkan Kabupaten Banjar, SMK Negeri 1 Gambut. Ini ada 3 menu, data pendaftar, pendaftaran online, dan cetak ulang pendaftaran online. Data pendaftar ini nanti akan muncul seberapa banyak
calon pendaftarnya sudah terinput ya. Jadi kita bisa refresh, ini demo masih belum ada, kita langsung ke pendaftaran online. Nah, sini ada 5 langkah yang harus kita lewati, mulai dari nomor peserta, info peserta, pilih sekolah, cek ulang, kemudian selesai ya. Kita mulai dari tahap awal dulu. Petunjuk pengisian, lengkapi formulir di samping sesuai dengan data Anda. Pertama adalah nomor SKHUN atau nomor ujian, merupakan nomor SKHUN atau nomor ujian Anda 11 digit terakhir tanpa tanda minus ya, atau tanda strip. Nah, sini saya sudah menyiapkan contoh. Ini SKHUN contoh saja, terdapat nomor peserta ujian nasional. Nah, di sini tadi diminta 11 digit terakhir. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti mulai dari 0105, 303, 145, 8. Tidak perlu pakai strip ya. Nah, itu contoh saja, nanti disesuaikan dengan SKHUN punya adik-adik. Nah, sini saya masukkan, yang penting tadi 11 angka ya. Nah, kemudian sekolah asal, di sini ada diberi keterangan, ditentukan oleh lokasi sekolah tempat siswa lulus dilihat dari wilayah peserta PPDB. Misalkan adik berasal dari SMP 1 Gambut, ingin mendaftar di SMK yang masih ada di dalam Provinsi Kalimantan Selatan, yang ada 13 kabupaten, itu pilih aja dalam provinsi, kecuali ada mendaftar di luar Kalimantan Selatan. Atau SMP berasal dari Kalimantan di luar Kalimantan Selatan, maka pilihlah sekolah asal luar provinsi. Kemudian tahun lulus sesuaikan dengan SKUN tadi atau ijazah. Kemudian kode keamanan. Nah, kode keamanan masukkan sesuai angka yang tertera 5084. Nah, setelah kita cek lagi, kita sudah merasa yakin, tinggal kita klik, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu info peserta. Nama lengkap ya. Nama lengkap misalkan saya masukkan nama saya saja, tempat lahir kan kabupaten ya, atau kota, kita sesuaikan dengan akta kelahirannya, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, contoh saja. Nah, kemudian alamat siswa, alamat harus sesuai KK atau keterangan domisili, alamat lengkap. Provinsinya Kalimantan Selatan, kabupaten kotanya. RT RW juga wajib diisi ya. Nah, data tambahan ini tidak ada tanda bintang, jadi tidak apa-apa, bisa kita lewati. Nomor kartu keluarga sesuaikan dengan kartu keluarganya, kita bisa lihat contoh.
Nah, ini nomor kartu keluarga ya. 31 bla 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 sampai 82 itu yang diinputkan di sini. Saya sembarang aja masukkannya. Tanggal kartu keluarga itu ada di bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini. Tuh. Tanggal kartu keluarga. Silakan saja ya. Kemudian prestasi akademik, misalkan ada, masukkan ada, kalau tidak usah. Jadi itu akan dibuktikan dengan sertifikat atau file scan-nya nanti. Ini nilai rapot, misalkan saja 80, 5, saya misalkan 90. Ya, kita cek lagi apakah semua sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, kita klik lanjutkan. Nah, asal sekolah tidak ditemukan, silakan memilih asal sekolah. Nah, berarti saya tadi terlewat asal sekolahnya. Nah, di sini kita inputkan. Ini ada SMP Negeri 1. Sudah, kita lanjutkan. Nah, nomor WA tidak ada, ya, jadi kita harus wajib mengisikan. Sembarang aja. Nah, kita sudah ke langkah ketiga, yaitu unggah berkas. Nah, di sini ada 6 berkas yang harus diunggah. Nah, yang wajib itu adalah yang tanda bintang. Ya, ada tanda bintang. Kita coba. Ini ukuran maksimalnya 1 MB. Nah, kita lihat, misalkan ini anggap saja ya hasil scan-nya. Nah, ini ukurannya masih bisa 481 KB saja. Nah, saya inputkan. Kemudian ini tadi kita inputkan adalah scan surat keterangan lulus ijazah SMP atau paket B, kartu keluarga. Cari filenya yang telah Anda siapkan atau adik-adik siapkan dalam satu folder supaya mudah mencarinya. Nah, ini surat pertanggungjawaban mutlak juga diinputkan. Kemudian akte kelahiran juga diinputkan. Nah, setelah semua diinput, baru kita lanjut. Nah, di menu ini atau di tahap ini kita dapat memilih maksimal 3 pilihan sekolah, peminatan atau kompetensi. Nah, ini yang penting nanti dimana adik-adik mau bersekolahnya. Nah, kita lihat pilihan pertama. Kita bisa mencarinya berdasarkan pencarian sini. Misalkan mau SMKN 1 Gambut, saya ketik Gambut, akan muncul Gambut. Nah, untuk SMK 1 Gambut itu belum masuk ya jurusannya. Nanti kalau sudah ada jurusannya, nah, nanti kita coba ke sekolah lain dulu yang ada jurusannya ya. Hanyar atau Simpang 4. Nah, Simpang 4 perlu di sini ya, akan dipilih akan mau multimedia, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan atau teknik sepeda motor. Akan saya pilih
komputer dan jaringan. Nah, jadi untuk SMK 1 Gambut sebenarnya menunya akan sama seperti itu, cuma nanti di sini karena di sini tadi demo tidak ada, masih belum ada ya, tapi kalau di hari H-nya atau di waktu pendaftarannya akan sama pilihannya seperti itu. Ada beberapa pilihan. Kemudian tambah sekolah. Nah, yang pilihan ketiga itu sesuai juknis, itu 2 SMK negeri dan 1 SMK swasta bagi daerah yang memiliki SMK swasta. Nah, apakah di Kabupaten Banjar itu ada SMK swasta? Ada ya, beberapa. Nah, ini SMK S itu adalah swasta, itu cirinya SMKS, berarti kita ketikkan SMKS. Nah, ya saya milih misalkan SMKS PGRI Tapura. Nanti juga akan ada jurusannya, ini karena belum ada kita simpan saja. Nah, setelah 3 tahap ini berarti kalian sudah fix ya milih pilihan pertama SMK 1 Gambut dengan jurusan apa, misalkan tadi pengen TKJ, kemudian SMK 1 Simpang 4, kemudian bisa TKJ juga, SMK 1 PGRI bisa TKJ juga kalau kalian mau. Misalkan ingin tetap di SMK 1 Gambut, pilih juga di sini SMK 1 Gambut, tidak apa-apa. Tapi kalian milih jurusan lain, misalkan jurusan multimedia bisa, Gambut lagi bisa ya. Nah, tapi nanti pilihlah jurusan yang beda. Misalkan yang pertama tadi TKJ, yang kedua adalah multimedia. Nah, seperti itu. Ini kita klik lanjutkan. Nah, lanjutkan bisa cek ulang. Nanti pilihan pertama tadi SMKN 1 Gambut, kompetensinya ada ya, karena ini tadi demo belum masuk. Misalkan di sini tadi TKJ, kemudian pengen lagi SMK 1 Gambut, pilih lagi SMK 1 Gambut, kompetensinya misalkan multimedia. Kemudian pilihan ketiga ini wajib ya, harus SMK swasta. Kalau di daerahnya itu ada SMK swasta. Nah, untuk peserta lain nomor harus dicek asal sekolah dalam provinsi, jenis lulusan tidak ada, tahun lulus 2009 misalkan. Kemudian data sekolah asal SMP 1 Gambut, nama lengkapnya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, data tambahan itu domisili tadi dalam negeri, kartu keluarga, nomor kartu keluarga, nomor HP yang bisa dihubungi kalau nanti lulus atau ada kurang berkas, tanggal kartu keluarga, prestasi akademik tadi saya tidak memasukkan, non akademik tidak masukkan. Jadi ini bersaingnya murni melalui nilai raport atau ijazah. Ada 4 sini ya, Indonesia, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan bahasa Inggris. File berkasnya sudah masuk. Nah, kemudian di sini ada pernyataan saya menyantumkan dan lain-lain, bila tidak sesuai dan lain-lain, nanti kita bisa baca dan kita klik setuju. Setelah setuju kita lanjutkan. Nah, ini setelah selesai kode verifikasi, perhatikan Anda wajib melakukan cetak atau print out tanda bukti pengajuan pendaftaran di bawah ini. Jadi wajib ya untuk kita cetak. Nah, kalau tidak ada printer, kita save dulu. Kalau laptopnya atau HP-nya tidak terkonek, kita save sebagai PDF. Nah, kita save. Nah, kita taruh di mana foldernya, misalkan di dokumen aja, tanda bukti pengajuan pendaftaran ya, kita simpan. Nah,
mau melihatnya, kita lihat tadi di bagian dokumen kita menyimpan. Nah, ini tanda bukti, tinggal kita bawa aja, kita bisa simpan di flash disk, kemudian bisa kita print ya di tempat print atau tempat yang menyediakan print. Nah, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Nanti ini ditandatangani, kemudian ini juga ditandatangani ya. Kalau ada pertanyaan atau masih ada beberapa yang belum jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.